Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Mazmur 66 secara berbalasan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Sebab kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan, beserta lembu dan kambing jantan. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak
Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Jangan tanya mengapa kita lahir sebagai bangsa Indonesia. Namun tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara kita. Pada tanggal 20 Mei 1908, pada hari itu bangsa Indonesia sadar akan kebinekaannya dan memilih untuk terus berjuang di dalam berbagai perbedaan. Tidak meniadakan perbedaan, namun menghargai perbedaan. Tapi pada saat ini, kita menghadapi hal yang lain. Perbedaan dijadikan alasan untuk mendiskreditkan orang lain, kelompok lain. Di tengah tangisan Ibu Pertiwi, hari ini marilah kita sebagai satu tubuh Kristus, kita menerapkan langkah bersama, melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara kita. Mari kita nyanyikan, berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjungan panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat
adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, datang sebagai satu tubuh Kristus di tengah-tengah bangsa Indonesia. Indonesia yang kaya akan keragaman, namun rentan diadu di dalam perbedaan. Indonesia yang saat ini berada di tengah banyak persoalan. Teduhkan hati kita, tenangkan pikiran, dan datanglah pada Tuhan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Mari berdoa. Menangis Ibu Pertiwi saat kebencian ditebarkan atas nama perbedaan. Saat yang mempunyai kuasa menindas yang tidak punya kekuasaan. Menangis Ibu Pertiwi saat banyak anak bangsa dianggap bukan bagian dari anak bangsa. Saat anak bangsa dianggap sebagai pendatang di tanah airnya sendiri. Saat anak bangsa yang dilahirkan tanpa dapat memilih warna kulitnya, namun memilih mencintai bangsanya, ternyata tidak pernah dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Menangis Ibu Pertiwi saat kecewaan menghambat kita untuk melakukan yang terbaik. Saat luka menghalangi untuk mengasihi.
saat kesakitan menyeruak tak kuasa lagi untuk mengampuni, saat warna kulit dan agama membuat kita terpenjara di dalam ketakutan dan tak berani bersuara. Tertunduk kami di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dengarlah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah, masih milik kami. Kami undang jemaat untuk berdiri. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Berita anugerah dari Titus 2 ayat yang 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita nyanyikan nyanyian memohon kesanggupan. Tuhan memberikan kita tanah air dari PKJ 176, bait yang pertama dan 4. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajar kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri
bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang aku dan serakah, melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa, hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan kami inilah tak angkuh mengandalkan diri, hingga kami terjerumus jatuh di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut, tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Pujian persembahan akan dinaikkan oleh The Heart. Sudah Almasih
salib bagiku. Walaupun dulu ku sesat penuh bimbang ragu, cukuplah sudah masih menghapus dosaku. Walaupun dulu ku sesat penuh bimbang ragu, cukuplah sudah masih menghapus dosaku. Tak ada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur dulu. Bila nafiri menderu, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur dulu. Sandaranku Kristus, batu karang. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini bersama dengan Ibu Pertiwi kami masih menangis. Menangis akan kesatuan yang dikoyak. Menangis akan keadilan yang tidak lagi menjadi penting. Menangis karena kebenaran juga tidak lagi ada harganya. Kami sedih. Kami juga merasa terancam. Tapi sungguh Tuhan, kami tetap percaya dan menyandarkan diri hanya kepada-Mu ya Tuhan, yang telah memiliki diri kami, hidup kami, menjamin keselamatan kami. Saat ini gereja-Mu bersatu hati, ingin Tuhan meneguhkan hati kami dengan firman-Mu. Bersatu hati berseru agar Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan? Di tengah-tengah kepedihan hati kami bersama dengan Ibu Pertiwi, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menangkap, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami menghadapi situasi ini. Kiranya Roh Kudus juga yang akan bekerja melalui hamba-hamba-Mu, yang akan memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan firman Tuhan dan juga perenungannya, supaya sungguh kami semua dihiburkan oleh firman Tuhan, ditolong untuk mengerti apa yang perlu kami lakukan, dan juga diberanikan untuk melaksanakan apa yang kami dengar dari Engkau melalui firman-Mu ini. Ya Tuhan, buatlah kami
sanggup menghapus air mata Ibu Pertiwi, karena kami mau jadi pendengar firman dan pelaku firman-Mu. Karena itu bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia, untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, semua seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Satu Petrus pasal 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kepada sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14. Yohanes 14 mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua seperti doa saya, seperti di awal liturgi kita, bersama dengan Ibu Pertiwi kita sedang berduka, ya, betul? Siapa yang gak sedih? Semua sedih. Kenapa bersedih? Karena Ahok kalah. Karena Ahok kalah, bersedih. Terus apa lagi? Karena Ahok masuk penjara. Ya. Karena Ahok kalah, karena Ahok masuk penjara. Bapak Ibu, tadi ada yang tergelitik nggak membaca ayatnya yang ke-13 dari 1 Petrus 3? Ada yang tergelitik nggak? Tadi baca kan? Nah, ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tergelitik nggak dengan ayat itu? Tergelitiknya apa? Tergelitik itu bukan geli, bukan ya? Terpikir apa? Kita berbuat baik tetapi tidak diterima. Terus kaitannya dengan ayat ini apa? Ya? Hah?
Ayat ini bilangnya begini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Siapa yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Siapa? Orang jahat. Sebenarnya kan ayat ini mau bilang, kalau engkau rajin berbuat baik, maka orang tidak akan berbuat jahat kepadamu, betul ya? Jadi ayatnya salah ini, betul nggak? Tidak selalu betul. Kalau gitu ada bagian Alkitab yang betul, ada bagian Alkitab yang tidak betul. Tidak selalu betul. Manusia yang tidak betul, ya. Bahwa ayat ini mau mengatakan orang yang berajin berbuat baik, tidak ada orang yang berani berbuat jahat kepadamu. Dan kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, khususnya bagi bangsa Indonesia, ternyata yang terjadi bertentangan, bukan? Dan itu yang menyedihkan. Hari kebangkitan Indonesia, kebangkitan nasional ini mau merayakan bagaimana kepelbagaian keragaman itu menjadi satu dan kita merayakan Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Tetapi tahun ini kita boleh merayakannya di dalam situasi duka bagi seluruh bangsa Indonesia karena terkoyaknya kesatuan, karena terkoyaknya kebenaran, karena terkoyaknya keadilan. Jadi bukan karena Ahok di penjara. Ahok memang menjadi salah satu orang yang membuktikan bagaimana ia hidup di dalam Tuhan dan bagaimana dunia menolaknya. Ya. Bukan karena dia kurang rajin berbuat baik maka ada orang yang berbuat jahat. Ada satu kenyataan kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, bahwa Yesus berkata sebelum ia meninggalkan murid-muridnya naik ke sorga, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang menolak orang yang rajin berbuat baik? Siapa yang menolak kesatuan kebinekaan? Siapa yang mengoyak kesatuan itu? Siapa yang menolak kebenaran? Adalah orang-orang yang tidak mengenal roh yang Tuhan berikan. Orang-orang yang anti toleran, orang-orang yang hidup dikuasai oleh roh kejahatan. Yesus mengatakan bahwa dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal roh kebenaran itu. Orang-orang yang dikuasai oleh keduniawian, oleh kedagingannya, dia tidak mengenal, bahkan dia menolak roh kebenaran itu. Termasuk buah roh kebenaran itu sendiri, yaitu kebenaran itu. Termasuk orang yang menyatakan kebenaran Allah. Termasuk orang yang menyatakan kebenaran Allah oleh perbuatan baiknya, oleh kejujurannya, oleh kesungguhan hatinya, oleh integritas dirinya, oleh perjuangannya akan kebenaran dan keadilan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Petrus tadi ayat 13 mengatakan bahwa kalau engkau rajin berbuat baik, siapakah yang berani berbuat kejahatan kepadamu? Itu sudah hukum positif, normatif yang seharusnya orang berbuat baik itu tidak akan dijahati. Tetapi kenyataan di dunia, kenyataan yang kita lihat
Bukan cuma Ahok, ada banyak tokoh lain juga yang hidup di dalam kebenaran, memperjuangkan keadilan, kebenaran bagi bangsa dan negara, bagi seluruh rakyat, yang juga dijahati. Ini mau mengatakan sudah rusaknya dunia ini, sudah tidak normal lagi. Maka apa yang dikatakan dalam 1 Petrus seolah-olah tidak berlaku, seolah-olah tadi mengatakan kurang benar itu ayatnya. Ayat itu sudah betul, tidak salah. Tetapi ketika kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh ayat itu, dunianya sudah sungguh rusak. Manusia yang mengoyak kebenaran, kesatuan, keadilan, menolak orang-orang benar dengan segala perbuatan baiknya, itulah yang rusak. Mengapa? Fanatisme, intoleran, dan kepentingan diri sendiri sangat jelas menunjukkan dia tidak mengenal roh kebenaran itu. Jadi sekarang kita paham apa yang dilanjutkan di dalam surat Petrus di ayatnya yang ke-14. Bahwa Allah sudah tahu bahwa dunia ini bisa berbalik dari yang sebenarnya, dari yang seharusnya. Maka ayat 14 berbicara begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Seolah-olah ayat 13 dengan 14 ini bertentangan ya. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi ayat 14 dengan kata tetapi menunjukkan perbedaan apa, hal yang bertolak belakang. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, karena engkau berbuat baik, ya, kamu akan berbahagia. Ya. Ditolak, dijahati, tapi kamu akan berbahagia. Itu kebenaran firman. Sekaligus mau mengatakan, karena dunia ini menolak roh kebenaran, termasuk menolak orang-orang yang hidup di dalam roh kebenaran. Namun engkau akan berbahagia. Lalu di dalam ayat selanjutnya 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, ini hal yang pertama yang kita ingin, yang Tuhan ingin kita mendengarnya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Memang Indonesia ini sedang tidak normal. Kebenaran, keadilan sedang diinjak-injak, sedang ditolaknya. Yang dikedepankan adalah fanatisme, intoleran, mengaduk-ngaduk dan mengacau balaukan kebinekaan, kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi Tuhan mengatakan, bila engkau mengalami itu, engkau akan berbahagia. Lalu Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Karena itu setuju sekali saya dengan apa yang Ahok katakan kepada anak-anaknya sebelum dia dipenjara. Dia mengatakan, anak-anakku, kalau papa di penjara, ingatlah, papa di penjara bukan karena orang jahat, bukan karena papa melakukan kejahatan, tidak korupsi, tidak ini, tetapi karena papa menegakkan kebenaran dan keadilan Allah, karena setia kepada Tuhan, karena perbuatan baik. Jadi jangan engkau malu.
Saudara-saudara, pemahaman ini akan menolong kita mempunyai bekal untuk move on daripada sekedar mencari-cari kesalahan, mengumpat-ngumpat orang yang menolak roh kebenaran itu. Yang kedua, perbuatan baik. Apa yang kita kerjakan di dalam keseharian kita sebagai anak bangsa, walaupun ditolak banyak orang seperti yang di awal-awal liturgi kita, dan yang kita kerjakan sekarang ini baik di rumah Tuhan, di rumah sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai anak bangsa, hendaklah kita sadari itu sebagai pekerjaan dari Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Bukan karena keinginan dan ambisi kita atau obsesi kita, tetapi karena Roh Allah yang menyertai kita, yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Allah yang mengingatkan kita akan apa yang Yesus sudah ajarkan. Maka apapun yang kita lakukan, hendaklah apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Apapun juga yang kita katakan, apapun juga yang menjadi sikap kita dalam menyikapi situasi bangsa yang menyedihkan, menjengkelkan, termasuk pada orang-orang yang mengoyak kesatuan, kebinekaan kita, kebangsaan kita, maka hendaklah itu sebagai hasil hidup kita di dalam Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus ajarkan, itu yang kita kerjakan. Karena itu tetaplah berbuat baik, termasuk kepada orang-orang yang menjahati kita, termasuk kepada orang-orang yang mengutuki kita, termasuk kepada orang-orang yang terus menganiaya kita, termasuk kepada orang-orang yang terus-menerus menjengkelkan kita dan terus-menerus menteror kita sehingga kita takut hidup di negeri sendiri. Maka kita meresponnya sesuai yang diajarkan oleh roh kebenaran itu di dalam hidup kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang kedua, yang Tuhan mau bekalkan kepada kita dalam menghadapi situasi bangsa yang sedang berduka dan terkoyak rasa kebangsaan dan kesatuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan itu sadarilah kemungkinan penolakan dari orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah terhadap perbuatan baik kita, terhadap kebenaran kita, itu besar sekali. Itulah realita yang juga sudah diprediksi oleh Allah sendiri dan oleh Yesus sendiri. Tetapi saya ingat apa yang Yesus katakan, jikalau dunia menolak engkau, jika dunia membenci engkau, ingatlah, aku telah lebih dulu dibenci oleh dunia ini. Ya. Kristus yang ditolak, Roh Allah yang ditolak. Why? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah, Bapa kita di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Kudusnya yang diam di dalam diri kita. Banyak orang, saudara-saudara, yang ingin meninggalkan Indonesia karena katanya udah gak ada masa depan lagi lah bagi kelompok minoritas di Indonesia ini. Bahkan ada ibu-ibu yang dalam satu kesempatan saya memimpin kelompok doa ibu-ibu, bukan di GKI Nurdin ya, supaya saudara gak mencari-cari siapa tuh di Nurdin. Lalu beberapa ibu ini, Bu, saya langsung WA anak saya. Sudah bulat keputusan, kamu tetaplah di negeri orang. Karena situasi di Indonesia tidak lagi baik. Saya percaya bukan cuma beberapa ibu yang ada di kelompok doa itu saja yang punya niat untuk meninggalkan Indonesia. Siapa tahu di sini lebih banyak
Siapa tahu. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan gentar. Karena memang itulah realita yang sulit, yang sukar, yang Tuhan izinkan kita menghadapinya. Lah kalau kita semua yang waras ini meninggalkan Indonesia, bagaimana itu bangsa kita? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara? Dan bukan cuma itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3, di sana dikatakan, ya, ayatnya yang ke-15b, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dunia ini termasuk Indonesia kita sebenarnya senantiasa menuntut pertanggungan jawab. Apa buktinya lu kalau lu orang percaya kepada Yesus? Apa buktinya lu kalau lu bilang bahwa Allahmu Maha Kasih dan Juru Selamat dunia? Buktinya apa? Sangat jelas pesan firman Tuhan ini, bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, serta merta di situ juga lahan kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita di dalam Kristus. Mewujudkan penghayatan iman kita lewat perbuatan kita, lewat pemikiran-pemikiran kita, lewat perkataan dengan tingkah laku kita. Maka perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain, bukan iman yang ada di dalam hati yang bisa mereka rasakan, tetapi perbuatan baik. Lalu kemudian kalau kita menjadi gentar, lalu kita menyingkir dan tidak lagi mau bersuara, bahkan kemudian kita masa bodoh, menjadi dingin hati, lalu pergi meninggalkan Indonesia, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita dalam Kristus di tengah orang-orang yang tidak mengenal Dia? Paulus memberi contoh di dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi. Bagaimana di Athena, di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, ia tetap menunjukkan pengharapan imannya kepada Kristus dengan cara yang elegan, dengan cara yang lemah lembut, yang menolong mereka mengenali yang kata mereka Allah yang tidak mereka kenal. Yang kata Injil Yohanes, mereka dunia ini menolak roh kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam roh kebenaran, karena mereka tidak mengenalnya. Bagaimana kita mengatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia, kalau kita sudah merasa terteror lalu kita menjadi patah hati, atau kita menjadi patah semangat, atau kita hidup di dalam kegentaran dan berhenti berbuat baik, berhenti menyuarakan kebenaran, berhenti memperjuangkannya. Hari ini di seluruh GKI kita melakukan ibadah yang disebut ibadah kebangsaan. Barangkali baru kali ini kita merasakan ibadah kebangkitan nasional ya, sebagai gereja. Kalau pendeta khotbah tentang isu politik, isu sosial, ya yang di luar sana jemaat kurang suka karena tidak berkaitan langsung dengan diri sendiri. Tetapi hari ini pendeta ngomong apa aja didengar. Kenapa? Karena ada situasi yang mencekam kita, menghimpit. Ada ketakutan-ketakutan, ada banyak isu-isu, entah benar entah hoax itu yang bikin lemot HP dan membuat kita tambah gelisah. Itu menandakan sudah waktunya gereja tidak asik dengan dirinya sendiri. Sudah waktunya anak-anak Tuhan tidak hanya ingin mendengar firman Tuhan untuk diri sendiri, tetapi kita menyadari di dunia ini yang cenderung menolak Tuhan dan para pengikutnya, Tuhan justru memberi kesempatan kita
mempertanggungjawabkan pengharapan kita di dalam Kristus lewat perjuangan akan kebenaran yang tak henti. Tidak cukup dengan berdoa, kita ikut ambil bagian di dalamnya. Kita mulai memberi perhatian kepada segala praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam lingkungan yang lebih luas, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita bersama-sama melakukan itu. Dan firman Tuhan, jangan takut karena Allah menyertai engkau. Jangan takut, termasuk dalam penjara pun Allah, Ahok, disertai oleh Allah. Di dalam situasi yang menghimpit dan semakin menakutkan pun Allah menyertai. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan gentar sebab Allah menyertai. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dalam perjuangan ini kita tidak sendiri, bersama dengan Allah. Apa buktinya? Orang bisa melihat Allah, bahwa Allah yang menyertai kita. Perbuatan kita, buah kebenaran itu yang dunia akan lihat. Orang ini disertai oleh Allah. Orang ini di backing oleh Allah yang menjadi juru selamat dunia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patah hati jangan membuat kita patah arang. Teror, ketakutan jangan membuat kita bersembunyi dari realita hidup. Penolakan orang lain, pelecehan, penyingkiran orang karena kita dianggap minoritas, jangan membuat kita menyembunyikan Allah kita yang maha besar. Teruslah berbuat baik, jangan gentar. Negeri ini pun menjadi tanggung jawab kita. Di negeri ini pun Indonesia tercinta, kita dipanggil untuk menghadirkan Allah kita dalam kebenaran, keadilannya dan cinta kasihnya. Di negeri yang tidak mengenal, bahkan menolak Kristus, disitulah Tuhan juga mengingatkan kita untuk siap sedia mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kebenaran itu akan terbit seperti terang pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, orang yang memfitnah engkau pada waktunya akan malu akan fitnahannya. Pada waktunya, saudara, teruslah berbuat baik sampai waktu itu datang. Sampai hari penghakiman Tuhan datang. Sampai Tuhan mengizinkan apa yang menjadi perbuatan baik itu diakui oleh bangsa kita, oleh orang yang melawan kita. Sebelum itu terjadi, teruslah berbuat baik dengan kekuatan Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, saya undang kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, Allah yang menjadi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, kepadamu Tuhan kami datang, mau mempercayakan bangsa dan negara kami, negeri tercinta ini Indonesia yang sedang berduka oleh karena terkoyaknya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dikoyak oleh berbagai macam isu dan perbuatan dari kelompok radikal. Kami berduka dan terhimpit bahkan terteror oleh berbagai macam ancaman perbuatan mereka di seluruh Indonesia ini. Tuhan, pada hari kebangkitan nasional ini kami datang bersyukur untuk para pahlawan bangsa kami, para tokoh-tokoh negara kami yang pada tahun 1908 mencanangkan hari kebangkitan nasional. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh Tuhan percaya Engkau turut bekerja mempersatukan kebinekaan di negara kami ini menjadi Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, adalah hal yang menjadi anugerah Tuhan bagi bangsa kami, dan juga itu tidak dapat ditawar lagi. Kami ingin tetap Tuhan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami ingin Tuhan ikut ambil bagian secara aktif dan nyata melalui perbuatan baik, melalui ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan, agar negara kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Pancasila betul dihayati dan diamalkan oleh seluruh anak bangsa, oleh seluruh kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan partai-partai, juga para insan yang diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa kami ini. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi di dalam upaya memperjuangkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan, tetaplah jaga hatinya bersih di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Teguhkanlah perjuangannya ya Tuhan, dan sanggupkan dia untuk terus berjuang, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang berjaya dalam kesatuan, dalam keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Tuhan, berikanlah orang-orang yang sehati, sepikir dengan dia dalam perjuangan ini ya Tuhan. Dan jagalah mereka dari segala yang jahat, segala mara bahaya bersama dengan keluarga masing-masing. Tambahkanlah hikmat, marifat kepadanya Tuhan, agar ia boleh mengatur strategi menyikapi berbagai macam kerusuhan atau hal-hal yang mengganggu proses pembangunan bangsa kami, dari kelompok-kelompok radikal, dari kelompok-kelompok fanatisme agama, dari kelompok-kelompok yang berupaya untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau menegur dengan keras orang-orang yang mau merusak negara kesatuan ini demi kepentingan diri sendiri. Biarlah mereka boleh melihat hidup ini dan semua milik yang ada di negara kami adalah dari Tuhan untuk dikelola dan dinikmati oleh seluruh anak bangsa.
bukan oleh segelintir orang atau mereka sendiri yang terus ingin mengeruk kekayaan bagi diri sendiri. Tuhan, mereka yang sudah mulai terganggu karena kebenaran dan keadilan mau diberlakukan oleh presiden kami, kiranya Tuhan mau menolong mereka yang merasa terganggu itu untuk kembali ke jalan Tuhan, bukan kembali semakin berbuat kejahatan dengan menutupi segala kecurangan kejahatan mereka. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ahok dan keluarganya. Kami percaya Engkau juga tetap menyertai dia di penjara di sana. Kami percaya akan firman-Mu, kalau dia menderita dan dijahati orang, Tuhan memberi kebahagiaan dalam hatinya. Jauhkanlah situasi yang lebih buruk dari dia daripada yang sekarang ini dia alami ya Tuhan. Berikanlah kekuatan fisik lebih ekstra lagi, terutama hatinya, supaya ia terus berjuang sekalipun dalam himpitan penolakan orang-orang. Kami bersyukur untuk banyak bangsa di dunia ini yang memberi perhatian terhadap Ahok dan kasusnya, sehingga kami bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin negara kami yang berjuang bagi kebenaran kesatuan negara Republik Indonesia ini, tambah bersemangat untuk memperjuangkannya. Kami mohon Kau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi istri dan anak-anak Bapak Ahok di dalam melewati kejahatan dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bapak Jarod yang menjadi pejabat gubernur. Tuhan sendiri juga yang mau menjaga dia dari segala yang jahat, segala mara bahaya bersama dengan keluarganya. Engkau menambahkan hikmat agar ia boleh menjalankan kebijakan-kebijakan yang menegakkan keadilan dan kebenaran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Tuhan, tolonglah dia. Kami berdoa Tuhan bagi aparat keamanan, bagi TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya, biarlah mereka tetap berjuang bagi bangsa dan negara ini, menjaga keamanan, tidak berpihak kepada siapapun kecuali menjaga keamanan di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi berbagai macam kasus kriminalitas pidana yang sungguh syarat dengan isu politik. Tuhan tolong agar aparat hukum boleh menjalankan hukum di dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk takut akan Tuhan saat mereka membengkokkan kebenaran. Ampunilah mereka dan sadarkan mereka yang telah salah jalan, membuat keadilan diputarbalikan, kebenaran diabaikan. Tuhan, tolonglah para aparat hukum, penegak hukum, dan orang-orang yang menegakkan hukum bagi bangsa, biarlah mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan itu disadari oleh mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bagi majelis jemaat, Pendeta Yael bersama dengan penatua dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati komisi-komisi, para pelayan, para aktivis, jemaat dan simpatisan. Tuhan juga memberkati agar kami semua jemaat-Mu di tempat ini semakin mampu menghadirkan kebaikan bagi masyarakat, ikut bersama dalam perjuangan bangsa kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja, jemaat-jemaat di seluruh Indonesia, khususnya GKI yang hari ini mengadakan kebaktian kebangsaan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja agar kami juga semakin bersemangat menjadi bagian dari anak bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa bagi orang tua yang sedang menyiapkan dana untuk pendidikan lebih lanjut anak-anak mereka, baik untuk kuliah, baik untuk tingkat SMA, SMP dan juga SD, bahkan sekolah TK atau playgroup. Tuhan berkati mereka. Buat yang sakit Tuhan mau jamah dan Tuhan mau pulihkan, terutama Tuhan mau menolong mereka untuk tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam kelemahan fisik mereka. Kami berdoa mempercayakan karyawan gereja-Mu di tempat ini, supaya berkat-Mu membuat mereka semakin mampu menolong umat Tuhan beribadah dengan baik dan benar. Tuhan yang mengasihi kami,
Engkau tahu setiap anggota jemaat, setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Engkau tahu keadaan kami masing-masing, kebutuhan kami, mereka yang butuh sapaan khusus dan kekuatan khusus dari Tuhan. Tuhan, sapalah, jamahlah mereka secara pribadi saat ini juga, supaya mereka boleh dilegakan, merasakan kehadiran Tuhan yang menemani mereka dalam pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah telah begitu mengasihi kita, pemeliharaannya begitu nyata setiap hari dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Sekarang saatnya kita untuk menyatakan syukur kepadanya dalam bentuk persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang mengawali persembahan syukur yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita nyanyikan nyanyian persembahan bait yang pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita undang jemaat untuk berdiri, mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Puji syukur ya Tuhan, terima kasih
Engkau telah begitu mengasihi kami. Pemeliharaan, kasih, dan berkat Tuhan yang begitu nyata setiap hari kami boleh rasakan. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kuduskan ya Tuhan persembahan ini. Layakkanlah. Berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat dan bijaksana untuk pelayanan bergereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber berkat, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Teruslah berbuat baik, jangan gentar. Mari nyatakan Injil Tuhan dan terus berbuat kebaikan. Sekalipun kebaikan kita tidak terbalaskan, bahkan dibalas dengan menyakitkan. Mari nyatakan Injil Tuhan dengan terus berbuat kebaikan. Jangan gentar, mari sebarkan Injilnya. Kita nyanyikan mari sebarkan Injilnya sebagai nyanyian pengutusan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Dia yang menyertaimu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari sebarkan Injil dengan terus melakukan kebaikan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang menyertai kita, kini dan selamanya. Sekarang bawalah pulang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.